I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Baik, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita mulai ibadah ya Pak ya. Semuanya kita mau mulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah. Kita akan melihat ada opening dari YHS Media Pusat. Silakan ditampilkan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Sang terang sejati yang memberikan terang kepada semua manusia telah datang ke dunia. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, Elohim beserta kita. Suatu malam di kota Bethlehem, para gembala sedang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Mereka sangat ketakutan. "Jangan takut," kata malaikat itu. "Aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu. Juru selamat, Sang Mesias, Tuhan, hari ini telah lahir di Bethlehem. Kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba bersama malaikat itu ada sekumpulan bala tentara surga memuji Elohim serta berkata, "Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita puji dan sembah Dia, Jesus, the life changer. Haleluya. Siapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menjadi pengubah dalam kehidupan kita buat gereja Tuhan. Ini adalah hari sukacita untuk kita semua, amin. Bahwa Tuhan, Juru Selamat kita hadir untuk kita. Siapkan hati pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau menyanyi, mau memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena saat ini adalah saat yang indah untuk umat yang percaya kepadamu Tuhan. Saat yang indah bahwa Engkau sudah lahir di dalam kehidupan pribadi kami, gereja kami di tempat ini ya Bapa. Saat ini kami mau berhadapan dengan saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Penuhiku kami rindu, ku rindu selalu diam dalam
menikmati kasih anugerah. Saat indah ku berhadapan dengan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwa. Bawa kami erat dalam pelukan, bawa kami erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sama-sama katakan hadiratmu. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Hadiratmu Tuhan, ku rasa kekudusanmu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Peduliku kami rindu, rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah. Benar Tuhan, kami rindu akan bait-Mu, kami rindu akan penyembahan-penyembahan kami untuk kami naikkan di tempat ini Tuhan. Karena saat ini adalah saat yang indah, saat yang indah kami berhadapan dengan Engkau. Di mana saat ini juga saat yang indah Engkau sudah lahir untuk kami, menjadi kado Natal untuk kami sebagai umat percaya kepadamu Tuhan. Jesus, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bawa kami, bawa. Terima kasih, terima kasih Jesus. Kau berkati kami yang mengikuti ibadah di tempat ini, yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Karena ada hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Peduliku
rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Kami menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Mari sembah Tuhan, mari angkat pengagungan pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sudah hadir, yang menjadi kado untuk kami semua sebagai umat pribadi-Mu Tuhan. Kau berkati kami dalam penyembahan Tuhan. Engkau berkati mulut-mulut kami di saat kami mengagungkan Kau, Jesus. Angkat suaramu, angkat pengagunganmu kepada Yesus Kristus. Jangan kau malu untuk menyembah Yesus, jangan kau malu untuk menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih, terima kasih. Engkau baik Yesus. Yesus, kau lihat kami Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu untuk menyembah-Mu, meninggikan-Mu di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, Yesus. Yesus, Yesus, ada kuasa dalam hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Engkau di hidupku.
Tuhan setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan Engkau, mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun. Sebab Engkau Selamanya Tuhan yang sungguh luar biasa. Oh Yesus, kami membawa hidup kami. membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Membawa hidup ku kami. membawa hidupku. Persembahanku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Untuk Yesus Yesus, Kau dan untuk Yesus ku menyembahmu, untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah Mari sama-sama katakan haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah segala kemuliaan dan kebaikan hanya kepadamu Tuhan. Kami siap lebih lagi Tuhan menyenangkan hatimu. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama katakan amin. Dari segala pulau dan benua terdengar gita sorga bergema. Mari kita mau kumenangkan setiap pujian kita saat pagi hari ini. Kita naikkan dengan sukacita kita. Haleluya. Mari kita mesrakan badan kita. Kita mau lebih lagi. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, bahkan amat baik. Kita sorga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu, kita mau bersalaman satu dengan yang lainnya. Katakan Yesus telah lahir. Dia sangat baik, sungguh baik. Lahir Raja mulia, Amin. damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar
semua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Tangan-tangan kita yuk. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, mau kita kemenangan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Mu. Muliakan Muliakan Tuhan. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Masih tetap semangat, amin. Amin. Saudara sekalian, kita mempersorak lebih lagi, amin. Kita datang untuk bergloria di tempat ini, haleluya. Kami mau datang membawa pujian ya Tuhan. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, berikan sukacita untuk Tuhan kita, amin. Ini adalah hari sukacita untuk kita semua umat yang percaya kepadanya. Kita mau datang membawa pujian di tempat ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami ada bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, gloria, amin. Ada gloria, ada kemuliaan Tuhan di tempat ini, amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala.
Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau berikan gloria untuk kami di tempat ini. Kemuliaan kejayaan hanya untuk Tuhan kita, amin. Kata, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, sekali lagi. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Sekali lagi, Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, ada puji Tuhan di tempat ini, ada gloria di tempat ini. Sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pastor Budiman. Selamat datang, sudah hadir di YS Bogor yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Karena ada satu-satunya juru selamat, hanya Yesus Kristus, amin. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang baru, menjadi kado Natal untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, walau ku harus berjalan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
menikmati firman-Mu Tuhan. Kami akan menikmati kebenaran firman-Mu di tempat ini Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, ada perlindungan-Mu ya Bapa. Thanks Tuhan. Tiada pernah sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru Engkau hadir untuk menyelamatkan kami. Engkau hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami sebagai juru selamat pribadi kami Bapa. Oleh sebab itu kita panggil, kita sebut Yesus Engkau. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat kami. Saya juga bagian berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar pujian ini menjadi doa kita. Biar pujian ini menjadi doa kita untuk mengantarkan kebenaran firman-Mu yang hidup. Ada besar setiamu Tuhan. Ada kuasa-Mu yang dinyatakan di tempat ini. Jesus, kami perlu Engkau. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau penuh kasih setia untuk kami semua. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu. Seberapa kami yang ada, kami meninggikan dan memasyurkan-Mu ya Bapa Yahweh. Dan terima kasih untuk lawatan-Mu hari ini Bapa. Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Ada satu kekuatan yang dahsyat dalam diri kami. Dan terima kasih Tuhan, lawatan-Mu hari ini Engkau menjamah kami semua. Amin. Dan saatnya kami mendengarkan juga sebagian dari sabda-Mu yang Kau perkatakan kepada kami. Oleh karenanya siapkan hati kami Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Kau melawat kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, semua yang percaya sekali lagi berkata amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih ya kita bertemu kembali. Bang, kemarin Pastor Edi juga sudah telepon bahwa saat ini dia sedang keluar kota, menjenguk ibunya. Ya enggak apa-apa, kita saling mengisi saja. Ya. Bapak Ibu, kita buka kitab kita ambil dari Lukas pasalnya yang 13. Saya mau berbicara bagaimana bahwa apakah standar kekristenan yang dimiliki setiap orang itu melayakkan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Lukas pasalnya yang ke-13. Bapak Ibu perhatikan kitabnya.
Saya pakai, ada yang pakai Lay juga ada, boleh ya, ada juga IMB, ada juga ILT, jadi macam-macam. Tapi saya pakai dua-duanya ini. Saya baca dari IMB dulu. Dia berjalan, demikianlah firman Tuhan, dia berjalan keliling melewati kota-kota dan desa-desa, mengajar dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Kemudian seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Dan dia berkata kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Suatu saat tuan rumah bangun dan menutup pintu, dan kamu berdiri di luar serta mulai mengetuk pintu itu sambil berkata, ya Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dari manakah kamu? Saat itu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum bersamamu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Namun dia akan berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari mana kamu ini. Enyalah daripadaku kamu semua pelaku kejahatan. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Elohim. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan mereka akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan akan duduk sehidangan di dalam kerajaan Elohim. Lihatlah, mereka yang terakhir akan menjadi pertama, dan mereka yang pertama akan menjadi yang terakhir. Amin, saudara, sampai 30 saja. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kita mengikut Tuhan, jangan pernah melihat bahwa itu banyak. Oh, jemaat mesti banyak, kita juga mesti rame-rame. Tetapkan hati kita untuk ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, dimanapun kita bisa menyembah. Bahkan di dalam keheningan pun kita bisa menaikkan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Nah, saya mau berbicara hari ini bahwa bagaimana standar Tuhan untuk orang Kristen, saudara. Banyak orang berkata bahwa Yesus luar biasa, dia sangat pengasih dan dia sangat ini dan kemudian dia ini. Tetapi Yesus juga berkata, barang siapa percayaku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Nah, inilah konsep yang ada dalam kelemahan banyak orang Kristen, saudara. Dan kita mengatakan bahwa saya hanya menjadi seorang agama dan kemudian saya hanya seorang pengikut Yesus. Tetapi Yesus juga berkata bahwa hendaklah engkau menjadi muridku. Sehingga engkau diperlengkapi kuasa. Saudara, ada amin? Nah, di sini kan dikatakan bahwa ketika itu hanya sedikit saja orang diselamatkan. Lantas Yesus berkata, dia katakan kepadanya di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Artinya bahwa berjuang yang sesak itu adalah bahwa untuk mengikut Yesus butuh harga yang harus dibayar mahal. Kita mesti diubahkan, kita mesti dirubah sedemikian rupa. Sehingga menimbulkan hati dan pikiran kita takut akan Tuhan, saudara. Nah, itu yang kenapa itu sempit-sempitnya apa? Penyangkalan diri kita, saudara. Pikiran-pikiran kita, kalau ingin mengikuti Yesus, jangan kita harus menyangkal diri kita seolah-olah bahkan kita punya istri pun seolah-olah kita tidak punya istri. Bahkan kita punya anak pun seolah-olah tidak punya anak. Dan segala yang ada pada kita pun seolah-olah kita kesendirian, tetapi hanya bersama Yesus saja kita mau taat kepada kebenaran firman-Nya. Nah, ini yang Yesus katakan, masuklah melalui jalan yang sempit. Sempit itu penyangkalan terhadap apa yang sedang kita hadapi. Di dalam dunia ini kan paradoks. Kalau dunia ke sana, kekristenan ke sini. Jadi suatu hal yang terbalik, saudara. Jadi tantangan yang harus diberikan kepada kita, bagaimana kita selalu membangun komunikasi dengan Tuhan sehingga kita merasakan kuasa dan anugerahnya kepada kita. Makanya saya katakan bahwa kalau kita pelayanan, seorang pelayan ditaruh biji mata Tuhan,
tidak akan pernah gentar dimanapun dia ditaruh, saudara. Dia selalu memunculkan terang yang baik, saudara. Jadi saudara, kita nggak perlu takut. Jangan ikut-ikutan lihat banyak orang. Jangan, kita punya iman yang kokoh. Kita berjalan dalam suatu kekuatan yang dahsyat. Kan masuk surga tidak boncengan, amin. Saya mau gonceng suamiku, nggak ada. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kalau umpama istri kita nanti di surga, paling kita cuma bilang, saya pernah lihat ini orang di mana ya. Amin. Padahal itu istri kita dulu. Di mana ya? Ini perbedaan kita dengan mereka. Kalau di surga tidak ada kawin-mawin. Jadi kalau orang lain ada kawin-kawin di surga, ya berbeda dengan kita. Ya jadi istri yang lama kalau dia juga masuk surga, suami istri masuk surga, kita lihat di mana ya saya pernah kenal. Kita senyum terus di situ. Iya, saya kenal ini orang. Iya, padahal istri kita di dunia, saudara. Ya, jadi itu dasarnya Tuhan membentuk kita. Jadi Dewi katakan, Yesus berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab banyak orang tidak mampu. Banyak orang tidak sampai ke situ sehingga dia merasa bahwa oh saya hanya orang Kristen, dia merasa bahwa dia melayani tapi Tuhan tidak pernah pakai. Makanya selalu saya katakan bagi seorang pelayan, baca dulu Alkitab biar dirimu dibentuk. Ketika engkau dibentuk, maka seluruh kebenaran firman mengubahkan roh jiwa tubuhmu, pikiranmu dikendalikan, matamu dikendalikan, tanganmu dikendalikan, otak semua, pikiran, kehendak semua terkendali dengan baik dalam kontrol kebenaran, maka lahirlah satu jiwa yang baru. Nah jiwa yang baru inilah yang melayani, sehingga apa dia tahan banting, saudara. Amin. Iya. Saya selalu bilang sama anak-anak muda yang melayani itu, saya bilang, kalian jangan hanya melayani pegang gitar ya. Tapi kalian harus diubahkan dalam dirimu. Sehingga ketika engkau memegang gitar dan engkau mengalami perubahan, maka getaran roh itu dahsyat lebih hebat lagi. Inspirasi Roh Kudus akan turun ke atasmu. Nah ini yang selalu ada. Kita mesti lihat Bapak Ibu, kita juga mesti berhati-hati. Bahwa dalam dunia ini sudah terlalu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin muncul dari sana orang, kita mesti berpegang teguh. Bahwa saya memiliki iman yang teguh. Janji Tuhan jelas buat saya tidak pernah takut. Amin. Kalau orang tumbang di sana sini, kita melihat ke depan bahwa saya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut, Bapak Yahweh senantiasa menyertai kita. Nah ini dikatakan masuklah jalan yang sempit. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena apa? Kita harus masuk prosesnya Tuhan dulu. Masuk proses di betul-betul ketika kita mengalami tantangan, kita mulai tidak ada apa-apa. Mau melayani Tuhan, mau beli ini saja tidak ada uang. Tetapi kita tetap semangat, saudara. Katakan terus haleluya. Iya kan? Iya. Haleluya, udah beli satu lagi nih, beli satu lagi. Terima kasih Bapak. Jadi Tuhan memperlengkapi kita hari demi hari. Bagaimana orang diberkati. Banyak orang berkata secara teori, Anda mengikut Yesus, Anda diberkati. Memang betul. Tetapi proses pemberkatan itu dalam diri seseorang sangatlah berbeda. Ya, saya baru berapa puluh tahun melayani Tuhan. 20 tahun itu dikocok sedemikian rupa. Baru 10 tahun baru menikmati. Saya melihat berkat Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi kita disuruh mesti sabar. Bagaimana melayani Tuhan? Saya tidak ada gaji, anak 4, semua juga mesti sekolah. Hidup ini, wah luar biasa. Dan saya tidak pernah berpaling, teman, ada banyak teman kan gini. Bro, udah melayani saja di sini. Oh tidak, panggilan saya bukan seperti itu. Melayani sana supaya ada dapat PK banyak begitu dan kemudian saya tidak fair, saudara. Banyak gereja lain seperti Advent, seperti gereja Jawa, Pak gembala saya di sini Bapak digaji begini, dapat pastori, dapat mobil. Tapi hati saya tidak terpanggil untuk itu, saudara. Saya bilang begini, kalau saya hanya mau melayani Tuhan tertarik dengan seperti itu ya, saya bilang lebih baik tidak usah. Karena saya juga dulu di akuntan publik. Sebelum melayani Tuhan saya juga menikmati ya, ada kendaraan, ada apa, ya enggak. Tapi ketika datang melayani Tuhan, semua sudah tidak ada, mau makan saja sulit sekali. Saya bilang, istri saya sampai nangis gini, Papa kok ikut Tuhan susah amat ya. Jadi saya bilang begini, aduh saya ulama, iya mas sabar aja.
Anak-anak semua, aduh bagaimana saudara. Tagihan dari sekolah, Pak, uang sekolahnya kapan dibayar? Bikin pernyataan, saya paling banyak bikin pernyataan ke sekolah. Ya nanti Tuhan bayar. Bapak ini bilang, kapan Tuhan bayar? Loh Bapak mesti beriman. Nah ini kalau nggak beriman repot. Loh, dia bingung. Jadi saudara, ini yang tantangan-tantangan yang kita hadapi. Terlalu ketika kita mengambil jalan deleresanya Tuhan, mengikut Tuhan, orang selalu menyein. Miskin amat. Saya pernah itu toko GBI juga, waktu anak saya tertunda di amal kasih gitu, dia bilang, Bapak pendeta, iya. Terus dia bisik-bisik, kok pendeta kok miskin amat? Loh saya bilang Bapak tahu nggak mengikut Tuhan? Loh saya masuk penginjilan ke kota-kota itu, saya enggak bawa apa-apa saudara. Saya cuma disambut orang di sana, masuk penginjilan lagi, dan Tuhan menangkan jiwa-jiwa. Saya sudah senang banget walaupun enggak ada uang. Tapi manakala kembali ke rumah istri bilang, Pak beras nggak ada. Wah mikir juga. Beras nggak ada ya Ma? Iya. Saya langsung berpikir bagaimana. Jadi coba bayangkan seorang hamba Tuhan, kita menangislah di hadapan Tuhan. Kadang-kala istri saya, anak-anak belum makan sampai jam 10, ketiduran sampai pagi gak makan-makan tuh malam. Itu anak saya 4 orang. Tapi puji Tuhan mereka sekarang selesai kuliah, mereka sudah kerja semua. Dan di gereja dia mengatur semua pelayanan itu. Jadi saudara, kita mulai mendidik anak-anak kita, sesukar apapun tantangan yang kita hadapi, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Jangan ikut sana, ikut sini. Kita mesti punya komitmen bahwa iman saya kepada Kristus adalah iman yang kuat dan dahsyat. Sehingga kita mulai bertumbuh. Karena begini, ketika Tuhan membawa Tuhan membawa kita ke jalan yang sempit, maka di jalan yang sempit itu kita diproses. Akhirnya kita dirubahkan jiwa kita, hingga damai sejahtera menyertai kita, saudara. Ada amin? Kita menyertai kita nggak usah takut, nggak usah khawatir apapun itu. Ada pendeta nggak digaji dari sinode? Ya kami kan otonomi juga, sama dengan di sini toh. Musik punya sendiri. Oh mau sewa ruko, sewa sendiri. Ya makanya dulu tiap tahun sudah mau habis, penatua datang semua, Pak ini sudah mau habis kontrak ruko kita. Lah iya gimana Pak? Kita hitung kolekte. Tiap hari kita mesti saving itu sekitar 700.000 setiap minggu. Nah kolekte aja nggak sampai 700.000. Tapi kayaknya kita ketawa sendiri. Nah sekarang mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja, bilang Tuhan ajaib ya Pak Budiman. Iya. Saya bilang jangan berhitung sama Tuhan. Berikan saja apa yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan pernah mengeluh. Melayani Tuhan adalah masuk jalan yang sempit inilah orang banyak gugur di situ. Dia melihat dengan keindahan-keindahan, tapi mengikut Tuhan bukan dengan mata tetapi dengan batin saudara, iman saudara. Bisa melihat, kita sudah memiliki ini, kita sudah memiliki ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan untuk masuk jalan sempit itu, itulah tidak mudah di situ. Banyak orang ingin masuk tetapi dia tidak dapat masuk. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyangkal dirinya sendiri. Dia tidak mampu menyangkal terhadap kehidupan dunia ini. Dia tidak mampu menyangkal terhadap apa yang dia miliki. Sehingga apa? Mereka kandas untuk memahami kebenaran rohani yang sesungguhnya. Saudara, jadi ini yang ada di dalam Tuhan Yesus yang diajarkan. Barang siapa ini masuk sempit akan diproses, dibentuk. Ketika karakter yang baru lahir, karakter ini mengucap syukur, karakter ini sukacita, karakter ini tahan banting, karakter ini siap untuk dihina, karakter ini siap untuk diapa-apakan, saudara. Amin. Iya. Ini perbedaan kita bagaimana dengan orang. Bukan daging lawan daging. Tidak bisa. Lahiriah lawan lahiriah tidak bisa. Kekristenan tidak sampai ke situ. Karena Yahweh itu adalah roh. Maka kita juga harus dibentuk di dalam roh. Untuk menyentuh Yahweh kita harus menyembahnya di dalam roh. Bukan di dalam daging. Amin. Itulah. Makanya untuk masuk ke situ kita tidak akan pernah mampu menyentuh substansial roh dalam kebenaran ketika kita masih hidup di dalam lahiriah saja. Jadi penyembahan secara lahiriah itu tidak akan pernah berhasil, saudara. Nah di sini kan tantangannya dikatakan, jika tuan rumah artinya bahwa memberi warning kepada kita, peringatan kalau nanti Tuhan datang, dia mengunci semua, maka kita berdiri di luar. Kita tidak masuk dalam kerajaan yang sesungguhnya.
Maka kita berdiri di luar, saudara. Ketika kita menikmati kerajaan surga, maka apa yang ada di situ, kerajaan Elohim, kita bisa menikmati sukacita, damai, sejahtera. Makanya kalau kita kembali di dalam Matius pasalnya kelima di situ, berbahagialah orang yang memiliki bumi, adalah satu ungkapan bahagia yang di dalamnya itulah orang yang hidup di dalam kerajaan surga. Ini kitab Matius pasal 5 itu, khotbah di bukit itu adalah kata-kata yang berbahagia. Dan dialami oleh orang yang sudah melahir kembali. Orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah bertobat. Orang yang memberikan hidupnya sama Tuhan. Pasti dia rasakan Matius pasal kelima itu. Saudara. Nah kita juga harus masuk ke ruang lingkupnya itu. Sehingga kita merasa banyak orang berbondong-bondong. Sorry bos, aku orang Kristen sudah bertumbuh. Kamu bagaimana? Mau bagaimanapun kita juga harus mempertahankan, kita mesti harus bertanding. Sesama rohani, sesama saudara kita. Jadi makanya Rasul Paulus katakan, hendaklah kau bertanding sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, kita semua bertanding satu sama lain. Bagaimana mempertahankan rohani kita sehingga kita mendapatkan mahkota yang indah di situ. Nah ayat ini jangan sampai kita terlambat. Sehingga dia katakan di situ, tidak, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Padahal ayat selanjutnya dikatakan, kami makan di kota-kotamu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Ini menunjukkan bahwa orang yang terbiasa mendengarkan kebenaran, mendengarkan kitab suci, mendengarkan khotbah. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Nah itulah kembali lagi kepada ayat yang pertama tadi, bahwa kita mesti masuk dulu supaya kita menikmati anugerah Tuhan. Nah tetapi ini dikatakan Tuhan, ya perhatikan. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyala di hadapanku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ya, ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dia makan firman, dia mendengarkan firman. Dijamahan Roh Kudus. Oleh minum itu. Sudah dijamah, sudah diberikan semua apa yang diingini. Dia makan, dia mendapatkan minuman yang luar biasa oleh pekerjaan Roh Kudus. Di situ dikatakan, tapi dikatakan di situ bahwa enyalah engkau hai pembuat kejahatan. Jadi bahwa ada mutu tingkatan kekristenan yang Tuhan inginkan dari setiap orang. Itulah sebabnya orang selalu berlomba-lomba harus ada pertobatan, kemudian ada pengenalan akan firman, kemudian ada pertumbuhan, kemudian dia berbuah, dia bertumbuh, berbuah dan lain-lain menghasilkan ini kehidupan yang baik. Ini kan proses dalam hidup kita dan itu harus dialami supaya kita mampu menjelaskannya kepada setiap orang. Saya pastikan kalau seorang hamba Tuhan atau seorang penginjil tidak mampu menjelaskan apa arti itu, maka saya pastikan dia tidak dikaruniai tentang hal-hal seperti itu. Jadi mari kita kejar suatu kebenaran. Siapapun dia, seorang pastor harus masuk dalam peleburannya Tuhan. Sehingga dia dibentuk melahirkan jiwa yang baru, saudara. Ya, bisa nomor 2, saya lagi. Ya. Bertumbuh membaca firman Tuhan, mengenal rencananya, memahami kehendaknya. Ya, membentuk pribadi seseorang. Jadi kita mengenal kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita? Jadi kita tahu rencana Tuhan. Seperti kemarin ada COVID. Mungkin banyak orang bilang, aduh ketakutan. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kutuk sampar selalu ada merajalela. Kutuk ini selalu ada. Dalam kitab Mazmur 91 itu ada. Dan bagi siapapun selalu ada. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya, kita bilang tudung darah Kristus menudungiku. Dengan iman kita katakan, maka siapapun tidak akan pernah kena. Mungkin ada orang berkata, kenapa ini? Ini kan virus, ini kan virus. Saya katakan ketika engkau berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat, engkau tidak diapa-apakan, saudara. Tidak ada yang bisa berani menyentuhmu. Bisa dirasakan. Saya katakan begitu, saya penginjilan ke seluruh Indonesia, saya bisa nikmati anugerah Tuhan. Janji Tuhan bilang orang tidak akan pernah berani menjamah tubuhmu. Memang benar.
Orang tidak akan pernah barang siapa berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan feedback kembali kepada mereka. Jadi betul-betul Tuhan luar biasa buat kita, saudara. Sepanjang pelayanan ini saya bermana di jalan, di apapun saya datangi, pelayanan di penjara, pelayanan di jalan, doakan pemulung di jalan, saya berdoa. Orang sampai buka jendela, ngapain tuh orang berdoa begitu di jalan-jalan. Tapi orang tidak pernah berani menyentuh kita karena kemuliaan Tuhan ada bersama kita. Amin. Percayalah. Gak usah takut. Berdoa, rutin berdoa. Bangun pagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Langsung berdoa. Kalau kita gak bisa tidur malam, ambil kitab baca. 15 menit, 20 menit sebentar udah menguak begini. Tinggalin, langsung tidur lagi. Percaya deh. Iya. Jadi kalau semua belum tidur-tidur juga gak apa-apa. Amin. Kita gak usah takut. Malaikat Tuhan menjaga kita. Karena setan paling gak suka kalau kita baca Alkitab. Jadi kita dikatakan bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen. Kita lihat di sini. Kenapa kita bersorak-sorak tadi luar biasa pujian kita. Karena malaikat pun ikut bernyanyi di sini. Amin. Iya, saya selalu bilang anak-anak waktu memulai pelayanan. Istri, anak-anak, 3 kami 6 orang tambah 1 orang. Wah semangat, 1 main gitar. Wah, Papa kok rame amat sih kita cuma sekeluarga. Iya karena banyak malaikat yang nyanyi buat kita. Jadi saudara, ini langkah kita bicara tentang Tuhan. Bagaimana yang kedua, jangan kita sampai terlambat. Tuhan memberikan kita peringatan saudara. Di dalam Matius pasal 7 ayat apa dikatakan situ dikatakan apa? 7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 7 bisa dibukakan atau? Dikatakan 13-14 bunyinya beginian. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu, luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Jadi saudara, kalau jalan yang enak-enak, orang senang ke situ. Contoh kita di gereja lain, dia katakan loh dari mall kita enak loh langsung makan. Enak lo gereja di sana, mau langsung makan. Memang dikatakan orang banyak gitu lebar jalan menuju maut. Tetapi sempit jalan menuju kekekalan saudara. Jadi kalau lebar jalan banyak orang mau jalan ke situ. Wow di sana karena dia senang-senang, dia tidak mau berdoa. Tidak pernah bangun komunikasi kepada Tuhan. Tidak pernah mau mengasihi satu sama lain. Tidak mengerti firman Tuhan. Suka menjelek-jelekkan orang. Tapi pada dasarnya dia gereja. Pada dasarnya dia juga punya Alkitab. Pada dasarnya dia menjadi orang Kristen. Tapi tidak mau mengambil jalan yang sempit, penyangkalan diri. Dia mau ikuti jalan yang lebar. Akhirnya apa saudara? Itu menuju jurang maut. Neraka pasti ada. Neraka real ada. Yesaya 66 ada katakan di situ ulat-ulat terlalu banyak di neraka. Jadi orang dibentuk itu badannya semua ulat-ulat. Sebentar disiksa lagi, terbentuk lagi ulat-ulat. Jadi neraka ada. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius pasalnya itu bahwa kita harus masuk jalan yang sempit. Kemudian diperkuat lagi dalam teks Lukas pasalnya yang ke-13 ini. Semua masuklah. Mari kita mengikut Tuhan ini tidak usah. Mendidik anak-anak disiplin di dalam Tuhan. Jangan kita bicara keluarga kalau anak-anak kita tidak didik di dalam Tuhan. Mungkin anak-anak lain berkata, oh kok anakmu gak ikut gini-gini. Tidak. Memang begitulah kita mengikut Tuhan. Pak aku mau begini-begini. Tidak, kamu duduk diam berdoa saja. Sampai anak-anak besar selalu bilang, Pak doain dulu sebelum berangkat kerja. Jadi saudara, didik anak-anak kita di dalam Tuhan sehingga dia jangan seperti dengan orang-orang duniawi ini. Memang tantangan yang paling berat. Kita gabung masuk di dalam hidup secara duniawi. Maka kita seperti bangsa-bangsa lain yang hidup di dalam dunia seperti itu. Padahal Yesus menuntut kita masuk mengikuti jalan yang sempit, penyangkalan diri. Sehingga ketika kita mengenal firman Tuhan, kasih itu terlalu besar buat kita. Dan kasih tidak pernah bertentangan dengan apapun. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Apapun itu kita berikan buat orang lain. Amin. Bahkan sekalipun ketika kita menolong dia, kita tidak takut bahwa itu bahaya loh.
Karena kita mau menolong orang, kita nggak berhitung. Saudara, ada orang minta tolong terus, Pak bisa bantu nggak? Bisa bantu nggak Pak? Begini. Sudah besok minta lagi, Saya sering tertawa. Kalau ada saya kasih kamu terus, kalau bocor juga ya nggak bisa saya kasih lagi. Kalau nggak ada lagi, mau dikasih. Jadi saya bilang sabar ya, sudah habis. Nanti ada lagi. Jadi saudara, belas kasihan kita kepada sesama akibat bentukan kebenaran itulah muncul. Maka Yesus berkata, masgullah hatinya. Jadi masgul hati kita melihat orang. Ketika kita dipimpin oleh kebenaran firman, maka kita pasti mau menginjili orang lain. Amin. Kita datangi rumah-rumah, Pak, apa kabar? Salam. Bapak siapa ya? Saya pendeta. Budiman, apa kabar Pak? Oh Bapak pendeta. Oh, persilakan masuk. Awalnya nggak boleh. Waktu pertama saya keliling Cibinong ke Citeru bawa tas selempang naik motor kiri kanan. Kadang-kadang saya duduk sama tambal ban seharian duduk situ. Lihat orang kelakuannya aneh-aneh semua. Sementara ada yang marah. Waduh memang dunia ini gawat sekali ya. Nah saya masuk ke rumah orang. Setelah saya bicara dahsyat sekali pekerjaan Tuhan. Saya geli sendiri. Setelah bicara habis kasih tahu firman begini-begini. Oh terima kami selesai berdoa. Dia ambil uang 50.000 dia kasih saya. Pak ini, oh enggak usah, simpan. Enggak, saya rela kasih Bapak. Karena tolak-tolakan di depan pintu enggak enak dilihat orang, saya ambil aja. Ini. Jadi rupanya ada berkat. Jadi saya keliling cari jiwa, ini kursi masih kosong tempo hari. Gimana caranya? Makanya kalau seorang yang betul-betul dijamah Tuhan, dilepas dimanapun dia pasti hidup, amin. Nah anak-anak muda pun ditaruh dimanapun dia pasti menginjil, udah kenal Yesus. Ya. Ayo ke ibadah yuk, gini. Nah itu yang harus kita, jangan iming-iming. Oh kalau kau datang kau dapat ini, jangan. Cari Tuhan. Ya, jadi kalau umpama masih ini, saya bilang begini, waktu kami bincang-bincang sama Pastor Edi, saya bilang, Pak memang kita masih sedikit Pak. Bapak jangan takut. Yang punya jiwa itu Tuhan. Amin. Kalau dia izinkan kita melayani Tuhan. Bapak enggak, ini kan punya Tuhan. Bukan punya kita. Kita harus semangat melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Begitu saya bilang juga sama Pastor Gunarto. Mesti semangat. Siap Pastor. Kenapa? Karena tantangan kita jangan dipengaruhi hanya persoalan kecil itu. Persoalan kecil itu kita terpengaruh saudara. Jadi sekali lagi tantangan yang dihadapi itu di dalam melayani Tuhan itu memang hari ini mungkin kita menggebu. Hari mulai kerja kita loyo, lesu, betul? Aduh bagaimana ini? Saya mau katakan ingat firman Tuhan bekerja luar biasa buat kita. Saya katakan setelah dicas lagi firman Tuhan kembali. Cas lagi saudara. Jadi disinilah Tuhan inginkan kita bagaimana kita menjadi ending daripada kitab bacaan kita ini. Dikatakan orang yang terdahulu bisa menjadi terbelakang, orang yang terbelakang bisa menjadi terdepan. Tadi kita bincang-bincang ibu dari Muslim. Sekarang ibu terdepan. Orang Kristen yang masih di sono, malas-malas ke gereja, dia udah paling belakang ibu. Sekarang. Ibu terdepan sekarang. Ini contoh. Jadi jangan orang-orang yang dulu nggak mengenal Tuhan. Itu kenapa? Dalam sekejap Roh Kudus bisa bekerja mengubahkan orang-orang Muslim yang baik hati menjadi Kristen. Bisa. Makanya kita jangan terlena, kita berpacu. Saya tidak mau kalah. Yang menghambat kita banyak adalah gereja sendiri yang merusak kita. Liturgi-liturgi yang tidak masuk akal. Yang merusak kita. Saya melayani di PGI. Hampir 7 tahun saya pegang jemaat di PGI wilayah di Jakarta Timur. Saya dulu kalau khotbah di pendeta mesti pakai toga. Namanya di bawah PGI wilayah. PGI Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia itu gereja Protestan. Saya mesti pakai toga. Wah mulai. Dulu saya nyoba pakai jas aja. Dia bilang, Pak, Bapak kan pendeta. Mesti pakai toga dong. Loh emang kalau pakai jas nggak boleh? Nggak bisa Pak di sini. Waduh.
repot juga ya. Terpaksa minggu depan saya pakai toga lah. Itu di gereja karena banyak menghambat orang untuk datang. Datang ke gereja hanya duduk diam store begini. Saya sering lihat ada yang tidur di belakang. Kalau tidur di belakang saya bentak pakai mic, dia kaget begini. Iya. Itulah gereja. Nah, kita harus menjadi terang, bukan berarti bahwa kayak di HKBP kemudian gini, saya tidak menjelek-jelekan siapapun, tapi kenyataan bahwa kebenaran firman harus disampaikan dengan terang benderang supaya kita hidup di atas kebenaran firman itu. Kita tidak bisa toleransi dan kemudian mengajak anak-anak, kamu nanti berpacaran dengan agama lain enggak apa-apa, nanti Roh Kudus bekerja biar dia, enggak bisa. Jangan mencobai Tuhan. Pilih pasangan yang terbaik, yang cocok. Karena itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Bangsa Israel selalu jatuh di dalam dosa karena mengambil pasangan dari bangsa-bangsa lain sehingga mereka bersinah. Mengajak anak cucu mereka menyembah berhala. Nah, kita juga mesti ambil sikap mendidik semuanya. Baik keluarga kita. Semua keluarga kita dijaga Tuhan dan diberkati Tuhan. Ya, saudara, ini yang saya ingin sampaikan. Anak-anak saya bilang begini, Papa kita mau pacaran pilih yang mana? Kamu pilih di dalam Tuhan. Nanti Papa lihat dulu modelnya gimana baru kamu bisa ini. Kalau Papa bilang jangan kamu sama-sama nggak usah. Kenapa? Karena kita mesti ambil sikap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa kita main-main, ini akhir zaman, kita betul-betul sedang dimurnikan. Begitu banyak manusia yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka melahirkan sinkretisme. Lari ke sini iya, lari ke sini iya. Kristen tidak seperti itu. Kalau dia bilang Kristen tidak toleransi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu adalah kasih yang betul-betul luar biasa. Panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Kasih Tuhan luar biasa. Tidak pernah bertentangan dengan apapun. Amin, saudara. Ini yang Tuhan. Lantas kemudian kenapa kita tidak bisa mengikuti dengan cara sinkretisme, penyembahan-penyembahan kepada apapun. Jangan pernah ikuti cara-cara begituan. Karena itu tidak memunculkan iman yang murni kepada Tuhan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Bagaimana menjadi Kristen yang betul-betul luar biasa. Karena Kristen tidak bertentangan dengan siapapun. Ketika kita memenangkan situasi, kita berada di situ, kita mengasihi sesama, kita menolong sesama. Dengan tidak memperhatikan latar belakangnya. Inilah kehebatan kekristenan, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu yang pertama saya katakan tadi, mengikut Tuhan masuk di dalam jalan yang sempit. Ya, jika semakin bertumbuh akan mengalami pendewasaan rohani. Menumbuhkan pengurapan, memiliki kekudusan, kesetiaan, memiliki kuasa mengusir setan, menghilangkan kelemahan. Matius 10 ayat 1 dikatakan, hendaklah engkau menjadi murid, maka aku memperlengkapi engkau dengan kuasa. Banyak orang Kristen ketika dia berdoa dengan kuasa Tuhan, maka itu pasti sembuh. Amin. Jadi kita nggak usah takut. Banyak orang Kristen ragu, apakah benar ini Tuhan? Kenapa? Keraguan-raguan manifestasi imannya itu memunculkan sehingga dia tidak menghasilkan suatu kekuatan. Iblis malah bilang, emang kau bisa? Tapi ketika mesti hati kita tujukan, tidak harus mujizat. Anak-anak didoakan semua. Mas sakit-sakit enggak usah khawatir. Banyak ibu-ibu, aduh anak gue panas loh bagaimana, mau ke dokter begini. Kok repot, enggak usah terlalu repot. Bawa sini, kenapa anak? Tumpang tangan. Demi nama Yesus Tuhan, tutup bungkus anakku. Sudah itu enggak usah khawatir. Lihat anak itu nanti siang udah sehat. Amin. Iya, jangan kayak gitu. Kenapa? Banyak orang khawatir begitu. Kenapa? Dia mengandalkan obat, mengandalkan dokter. Ya, anak-anak tumbuh yang salah. Malah ketika penyakitnya lebih berbahaya, dimasukkan roh jahat lagi, penyakit yang tambah-tambah. Akhirnya dokter sendiri bingung gimana ngobatinya. Padahal itu kuasa-kuasa kegelapan. Nah ya, ingat di sekeliling kita ini banyak roh-roh jahat itu sedang bekerja. Jangan kira lihat itu aman-aman aja. Dia sedang berjalan juga ingin merusak semua orang. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah makanya saya katakan tadi. Kemudian Yohanes juga dikatakan di situ, di dalam Yohanes 8 ayat berapa itu? Ayat 31 juga dikatakan, Tuhan mau kita semua menjadi murid-murid Kristus yang kuat.
saudara. Nah kalau kita memiliki, saya sudah mengalami, kenapa saya sampaikan ke jemaat Tuhan. Ketika saya penginjilan bahwa mujizat banyak terjadi. Melayani di rumah sakit orang sembuh, bahkan kanker stadium sekalipun payudara dia sembuh. Orang kemasukan roh jahat kali tumpang tangan sekali, langsung brek, jatuh. Tanda bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu yang kita menjadi murid, jangan menjadi Kristen hanya aduh begini, tidak. Kalau Bapak Ibu membaca, bacalah firman Tuhan setiap hari jam, dirutekan. Apalagi kalau yang sudah pensiun, anak-anak muda yang masih aktif, tolong cari. Atau di HP-nya itu dibuka atau di tab-nya dibaca selalu. Renungkan firman itu. Ya, renungkan apa maksudnya ini. Jangan berdebat dengan firman. Tapi taklukkan karaktermu kepada kata-kata ini. Maka engkau dibentuk. Amin. Paham yang saya maksud? Taklukkan karakter kita di atas satu kata-kata ini. Maka kata ini berkuasa penuh terhadap karakter kita. Maka kita dibentuk. Persoalannya banyak orang melihat firman ini menjadi kacamata. Dia ingin menyelidiki. Tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Tapi ketika kita membaca firman ini, saudara, kita mulai menaklukkan, oh Tuhan iya kata-kata ini. Lama-kelamaan Bapak Ibu gak sadar, pasal demi pasal akan membentuk terserap masuk ke dalam. Makanya firman ini berkata, aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Artinya kemuliaan, kekudusan, kesetiaan ada pada kita. Pribadi kesetiaan kekudusan yang saya bicarakan pernah adalah Yahweh itu sendiri. Bukan Allah. Allah tidak ada dalam teks Ibrani, tidak ada juga dalam orang Yahudi punya pemahaman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjalan dalam terang kasih Tuhan yang pertama tadi. Jangan yang kedua, jangan sampai kita terlambat. Terlambat, kita tidak bisa mengikuti. Kalau banyak, oh kita rame-rame. Saya sering bilang rame-rame ke sana biar hamba Tuhan pun juga rame-rame. Dan saya nggak mau, saya udah ada jalan tersendiri, saya udah tahu kok. Tuhan sudah bimbing saya dengan khusus, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya, jadi kita sudah pegang kuasa itu, kita tenang dengan teologi, pemahaman, doktrin yang benar. Kita bertumbuh juga sehat, kita memahami kebenaran juga sehat. Sehingga apa? Yang muncul adalah pribadi yang rendah hati. Kita mau kemana pun selalu shalom, apa kabar? Puji Tuhan, mau menolong orang lain. Amin. Iya, kenalan apa kabar brother? Kita pelukan dulu. Karena kita tahu suatu saat kita tidak akan ketemu lagi. Banyak orang mati di usianya seperti itu. Jadi sekali ada waktu, mari kita shalom, apa kabar? Tetapi ingat, di dalam janji Tuhan juga umurmu 70 sampai 80 tahun kalau engkau setia. Ya kita berdoa sungguh-sungguh, kita minta pertolongan Tuhan. Ya itu yang kedua, jangan kita terlambat. Yang ketiga, bahwa yang dibicara di ruang lingkup kita adalah orang-orang yang sudah mengenal firman, orang itu baca kitab, sudah makan dan minum di hadapan Tuhan, menikmati anugerahnya. Tetapi kenapa Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu? Karena orang ini tidak dibentuk melahirkan kasih yang sungguh-sungguh. Ya. Kasih yang sungguh-sungguh dalam diri seseorang itu memunculkan hal yang luar biasa. Jadi kemanapun kita bercahaya terus. Oh, ibu ini luar biasa. Ibu ini dahsyat sekali. Dulu ada teman kuliah saya di teolog. Jadi kalau dia masak, sambil masak dia baca Alkitab. Sudah itu dia catat. Jamban masak dia catat. Sekarang dia jadi penginjil dan juga dia jadi pelayan di satu daerah di Maluku, dimanapun itu. Jadi saudara, marilah hari ini memasuki tahun baru. Tuhan katakan, berjalanlah dalam terang kasih Tuhan dengan kekuatan iman daripada Tuhan. Karena kita tidak punya apa-apa memasuki tahun yang baru. Mara bahaya terlalu banyak. Persoalan di sekeliling kita terlalu timbul berbahaya sekali. Nah, satu hal yang Tuhan katakan, gunakan iman percayamu. Iman ini tidak kelihatan, tetapi ketika kita membaca firman ini akan menumbuhkan satu kekuatan yang besar. Amin. Ya, yang kedua jangan yang ketiga jangan sampai saya katakan tadi yang terbelakang
yang terdepan bisa menjadi terbelakang. Jadi jangan kita mundur ke belakang dan kemudian kita menjadi orang Kristen yang sudah lama tapi tidak mendapatkan anugerah. Akhirnya apa? Karena kita malas-malasan, kita mau hidup enak-enak, kita mau menempuh jalan yang lebar, tidak mau jalan yang sempit. Akhirnya apa? Kita ada mundur ke belakang, orang yang di belakang bisa menjadi terdepan. Jadi kita ketinggalan, saudara. Amin. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk hari ini. Di dalam Lukas pasal 13 firman Tuhan bahwa masuk jalan yang sempit itu adalah butuh pengorbanan yang besar. Tidak bisa main-main mengikut Tuhan Yesus. Ya, orang yang sudah hidup di dalam iman dia tenang, dia memikirkan segala sesuatu. Bagaimana dia melangkah menggunakan kekuatan daripada Tuhan. Itu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang saya kuatkan sehingga kita melangkah masuk tahun yang baru. Kita pelong, karena kita memiliki iman yang kuat. Ada amin saudara? Ya, demikian sini saya undang bangkit berdiri. Kita demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita angkat satu pujian kali ya Pak ya. Ya, kita mengangkat. Haleluya Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, Terima kasih. tiada pernah kau tinggalkan. Haleluya. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku.
terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu untuk kami. Sehingga kami Tuhan selalu bangga memiliki Tuhan kami Yesus. Dia sanggup melakukan perkara-perkara Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Yesus Tuhan selalu bersama dengan kami Bapa. Engkau adalah Yahweh itu sendiri yang berbicara kepada umat-Mu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukankah Yesus selalu berkata, engkau tidak menyembah di gunung ini, tetapi suatu saat engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas lawatan untuk kami Tuhan, dan kami rasakan jamahan itu. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukannya pekerjaan ini. Terima kasih Roh Kudus, engkau menjamah umat-Mu. Seberapa yang ada adalah pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Tidak sia-sia Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali lagi akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan sabda-Mu ini. Mengikut-Mu Tuhan tidaklah gampang, tidak mudah, tetapi harus kami bayar mahal. Kami anak-anak-Mu, tetapi Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kami kebebasan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk menapaki kehidupan mengikut Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, hamba sudah sampaikan ini di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Yahweh Elohim, Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim yang memberkati bangsa-bangsa, Elohim yang mengasihi bangsa-bangsa, sehingga Engkau sendiri turun ke atas kami Tuhan. Engkau menjadi manusia dan diam di antara kami Tuhan. Dialah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus, demi nama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah bacaan di dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30 menjadi pertobatan untuk kita semua dan menjadi awal untuk kita menapaki di tahun 2024. Amin. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Budiman yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjut ibadah. Sebelum kita melanjutkan ibadah, kita ada pengumuman dari Ketua Sinode kita, Pastor Giri. Kita akan saksikan bersama-sama. Shalom jemaat gereja YHS yang dikasihi Tuhan. Merry Christmas, sukacita besar kita bisa merayakan dan menyambut Natal di tahun ini bersama-sama. Hal ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan Yesus selalu sempurna dalam hidup kita. Natal tahun ini gereja YHS mengambil tema Jesus the Life Changer. Kehadiran Yesus mengubah semua kehidupan kita yang seharusnya kita binasa beroleh keselamatan kekal karena Yesus. Kita seharusnya miskin beroleh kelimpahan karena Yesus. Kita yang seharusnya lemah beroleh kekuatan karena Yesus. Semua aspek kehidupan kita berubah karena Yesus hadir dalam hidup kita. Biarlah kehadiran Yesus di sepanjang tahun 2023 akan terus dilanjutkan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan bersiap menyongsong tahun baru 2024 dengan tema double portion of His presence. Saya percaya di tahun 2024 akan semakin banyak terobosan, keajaiban dan hal-hal di luar pikiran yang akan kita raih bersama-sama Yesus Kristus Tuhan kita. Merry Christmas and Happy New Year. Yeshua HaMashiach bless you. Haleluya. Terima kasih untuk yang sudah menayangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada persembahan yang akan kita berikan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, di akhir kita akan mendengarkan warta sepekan, warta jemaat YS Bogor. Yang pertama, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali atau yang baru mengikuti ibadah online di YS Krats Bogor KFG. Kita bukan pendatang dan kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan warta yang selanjutnya. Next.
Ya, ini jadwal kegiatan kita di YS Bogor KFG. Untuk hari Minggu ada praibadah yang dimulai setiap jam 8.30 sampai jam 8.45 di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, bahkan ada minggu kelima. Dan ibadah raya, ibadah minggu dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kegiatan yang selanjutnya Family Blessing akan diadakan setiap hari Rabu jam 6 sore sampai dengan selesai. Saya mengundang untuk semua yang hadir di tempat ini, kita akan mengikuti atau bersama-sama mengikuti ibadah FB di tahun 2024 nanti. Doa pelayan untuk gereja Tuhan di tempat ini Sabtu kedua dan keempat yang dimulai pukul 4 sore sampai dengan selesai. Demikian warta jemaat YS Bogor KFG. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan dan kita berdoa untuk syafaat dan mengakhiri kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah bisa memuji menyembah Engkau di tempat ini. Dan kami juga sudah bisa belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pastor Budiman Tuhan. Biar kebenaran firman itu dapat tinggal di hati kami dan menjadi benih yang subur, sehingga kami dapat mengenalkan bahwa Yesus yang bisa mengubah kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Budiman. Kau berkati Tuhan Pastor Budiman di dalam setiap pekerjaan, aspek pelayanannya di Cibinong, bersama keluarga besar, istri dan anak-anaknya dan pelayanannya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan yang menjawab dan menjamah segala pergumulan apapun yang dibutuhkan untuk pelayanan Tuhan di daerah Cibinong Tuhan Yesus. Tuhan yang membukakan jalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pastor Budiman ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah kiranya datang di tempat ini. Dapat menabur akan kebenaran firman-Mu yang luar biasa untuk kami semua ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa. Untuk gembala kami dan Ibu Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini, yang ada di kota Surabaya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini untuk rencana operasi dari orang tua Ibu Ana Tuhan, dari orang tua Pastor Ana Tuhan Yesus, untuk melanjutkan atau rencana melakukan operasi yang kedua. Kami berdoa dan bersepakat dari tempat ini, biarlah Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau adalah dokter di atas segala dokter untuk dapat menyembuhkan atau melangsungkan operasi yang kedua untuk orang tua Pastor Ana Tuhan. Biarlah Engkau menjamah Tuhan Yesus para dokter-dokter yang ada ya Bapa. Apapun yang dilakukannya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh dokter-dokter yang menangani Tuhan Yesus, semuanya dapat berhasil ya Bapa. Oleh karena campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang dapat kami katakan di dalam doa. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang luar biasa untuk ibu dari orang tua Pastor Ana Tuhan. Di mana banyak orang yang berdoa Tuhan, Engkau akan menyendengkan telinga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari, jam, tanggal yang akan melakukan operasi yang kedua Tuhan. Kami tidak tahu tanggal berapa, kami tidak tahu jam berapa Tuhan. Tapi kami berdoa mulai pagi hari ini, Tuhan Yesus yang menjawab. Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah membentuk kesembuhan yang sempurna ya Bapa. Memberkati gembala kami Pastor Edi Tuhan dalam pengembalaan di tempat ini, di YS Bogor KFG ya Bapa. Biar semakin hari dapat bergandengan tangan untuk kami. Biar semakin hari dapat melakukan hal yang terbaik untuk memajukan gereja YS Bogor di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam setiap visi misi yang Kau embankan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan jalan untuk aspek pelayanan Pastor Edi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga Pastor Edi dan Pastor Ana ke dalam tangan pengasihan.
Tak juga lupa kami berdoa untuk wakil gembala kami juga yang tidak hadir bersama-sama kami di tempat ini. Pastor Gunarto beserta istri, Pastor Lili Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dari tempat ini. Biarlah hasil yang sudah dilakukan kontrol pemeriksaan kesehatan di negara Malaysia Tuhan menjadi hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan keluarga besar Pastor Gunarto dan Pastor Lili Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Sehingga dapat bergandengan tangan bersama keluarga besar YAS Bogor di tempat ini. Untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Dan memenangkan jiwa-jiwa yang banyak Tuhan. Sehingga bangku-bangku yang kosong dari tempat ini dapat terisi melalui pelayanan Pastor Edi, Pastor Gunarto dan kami semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami mau bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kau adalah Tuhan yang hebat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan bersyafaat kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Di mana di tahun yang akan datang ada pesta demokrasi untuk negara kami. Biarlah Tuhan calon presiden dan wakil presiden pilihan rakyat menjadi hasil yang terbaik dan bisa memimpin bangsa dan negara kami 5 tahun ke depan ya Bapak. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau juga berkati pemerintahan Jokowi bersama wakilnya, jajaran kabinet yang sudah terbentuk dalam mengakhiri masa jabatannya Tuhan Yesus. Biarlah hikmat dan bijaksana dari surga turun untuk pemerintahan negara kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bukan suatu kebetulan gereja Tuhan ada di kota Bogor Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, kami mau melepaskan shalom damai sejahtera untuk kota kami. Kami mau melepaskan shalom dan damai sejahtera untuk Bogor Tuhan. Bukan suatu kebetulan gereja Tuhan ada di tempat ini. Biarlah gereja Tuhan ada di tempat ini menjadi terang dan garam untuk di sekeliling kami ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa. Kami perlu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus untuk memajukan gereja YAS Bogor KFW di tempat ini. Tanpa uluran tangan-Mu kami tidak mampu Tuhan Yesus. Tapi Engkau yang memampukan kami. Engkau yang ada di depan kami sehingga kami dapat bergandengan tangan untuk memenangkan banyak jiwa dari gembala, wakil gembala, para pekerja dan jemaat di tempat ini untuk selalu setia dan bersatu hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah online. Dalam pergumulan kami Tuhan, baik yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Kau berikan kesehatan Tuhan, yang sedang proses untuk ujian anak sekolah, biarlah Tuhan memberikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kami di tempat ini, baik yang kuliah dan yang masih sekolah di SD, SMP, SMK Tuhan. Biarlah hasil nilai-nilai mereka nilai yang terbaik Tuhan yang sudah mengikuti ulangan di bulan-bulan ini ya Bapak. Kau juga berkati Tuhan pergumulan kami yang sedang ingin membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan. Usaha-usaha kami, biarlah Tuhan juga yang membuka jalan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kau sucikan persembahan kami sehingga dapat menjadi dupa yang harum di hadapan untuk memperlebar kerajaan Elohim di tempat ini ya Pak. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hendaknya kami akan menerima berkat dari Bapak Yahweh. Saya mohon Pastor Budiman untuk memberikan berkat untuk kami. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, maka kepadamu diperhadapkan berkat-berkatnya. Diberkatilah hidupmu secara pribadi, diberkatilah pasangan suami istri, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan apa yang diperbuat oleh tanganmu sendiri akan berhasil di hadapan Yahweh Elohim kita. Yahweh menyinari engkau dan memberi kasih karunia, damai sejahtera telah ditinggalkan bagimu,
Damai sejahtera telah diberikan kepadamu di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persekutuan kita dengan kuasa daripada Roh Kudus yang senantiasa menjaga, memelihara, dan menyertai kita saat ini sampai kedatangannya kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,